Suara keluarga Pak, minta otopsi dubur. Kejadiannya itu dieksekusi. Jadi dari awal. Jadi mereka menjadi polisi-polisi korup, ya, polisi-polisi korup yang melindungi praktek perjudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ini hari luar biasa bagi saya karena menghadirkan tamu maha penting, tamu luar biasa. Kawan lama Dan lah kita, menurut Pak. saya tamu ini juga Anda menunggu ya. Kira-kira mau ngomong apa tamu ini? Kali ini saya akan mengajak ya tamu saya yang luar biasa ini, Sugeng Teguh Santoso. Bung Sugeng ini adalah Ketua Indonesia Police Watch, yang Anda tahu beberapa hari ini menjadi orang yang luar biasa di Indonesia dalam hal kasus Sambo atau Irjen Freddy Sambo, kasus penembakan di Duren 3 yang saat ini menjadi pembicaraan masyarakat di seluruh Indonesia. Bung Sugeng, Anda sebagai Ketua Indonesia Police Watch, Anda tentunya mengetahui banyak hal selain yang sudah Anda ngomongkan ke publik mulai dari berhari-hari ini. Kira-kira apa lagi yang mestinya publik tahu dari Anda tentang kasus ini, Freddy Sambo ini? Kalau kasusnya kan artinya sudah terklaster ya, kasus pidananya sendiri. Jadi menurut saya itu sesuatu yang sudah jelas ya. Sudut pandang saya justru sebagai IPW adalah bagaimana dari kasus ini kita mengungkap lebih jauh peran kasus ini untuk menjadi catatan pembenahan institusi Polri. Ya, catatan-catatan apa yang penting untuk menjadi perhatian pengambil kebijakan, khususnya Polri, Presiden dan DPR ya. Catatan saya adalah tentang begini. Saya melansir adanya geng mafia. Ya, geng mafia Di dalam kepolisian. Dalam kepolisian yang direpresentasi melalui kasus ini. Yaitu apa? Sambo melakukan satu tindak pidana pembunuhan, tetapi dia menarik 83 orang masuk ke dalam jurang. Ada apa di balik itu? Ini kajiannya menjadi kajian relasi kuasa. Ya, jadi satu kasus pribadi, kasus antara Sambo dengan istrinya, dengan Brigadir Joshua, itu melibatkan 83 anggota Polri. Dan dengan melibatkan juga beberapa jenderal di dalam. Iya, bayangkan 83 orang ini adalah orang-orang profesional Polri dengan kualifikasi tinggi. Kemungkinan masih nambah lagi nggak? Akan bertambah terus ya, karena saya pikir tadinya cuma 25, bergerak 32, bergerak 63, 83 sekarang. Ngeri kan? Mengerikan. Ini, kalau saya buka lebih lagi nanti akan ada arahnya lebih dahsyat lagi nih ya. Jadi 83 orang secara sadar itu berarti dengan sengaja memahami akibat yang akan terjadi kalau tindakannya ini meleset masuk jurang, sadar namanya. Kemudian apa yang namanya dibohongin, mungkin ada kena prank ya. Kemudian yang taat buta ya dari 83 ini. Jadi di sini mereka orang-orang yang punya kualifikasi ya. Pertanyaan saya, siapakah Freddy Sambo? Iya, itu yang saya mau tanyakan. Ya kan? Sebesar apa pengaruh Freddy Sambo di Mabes Polri itu sehingga bisa melibatkan begitu banyak anggota Polri di dalam kasus ini? Jadi relasi kuasa Sambo dengan para 83 orang ini harus dirunut kepada yang namanya tim Satgasus. Ya. Tim Satgasus
yang baru diperpanjang oleh Pak Kapolri 1 Juli 2022. Seminggu sebelum terjadi peristiwa pidana tersebut. Nah, sebelum itu ada juga Satgasus yang juga Sambo ketuanya di zaman Pak Listio. Sebelumnya lagi ada juga Sambo ketuanya pada zaman Pak Idam Aziz. Sebelumnya pada zaman Tito dia adalah sekretaris Satgasus. Jadi melihat peran dia di Satgasus, dia itu seorang yang super body. Ya, bayangkan sekali sekretaris, 3 kali ketua Satgasus. Terusnya itu peran apa yang dikerjakan oleh Satgasus itu sehingga ini sangat sebegitu penting apa kontribusi Satgasus itu terhadap Polri? Ya, makanya ini penting nih Pak ya. Ini kita akan bisa memprofiling akhirnya keberadaan Sambo, berapa kuasanya dia ya. Jadi Satgasus itu dibentuk sebagai tim satuan tugas khusus untuk menangani kasus-kasus penyelidikan dan penyidikan atensi pimpinan. Bahasanya atensi pimpinan ya. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apa? Ada 5 undang-undang yang menjadi kewenangan Satgasus. Psikotropika, narkotika, TPPU, korupsi dan IT. Judi ini ada di kombinasi IT dan TPPU. Kan judi online kan menggunakan sarana internet. Jadi perjudian menggunakan sarana internet diatur di IT. Kemudian transaksi uangnya di tracing melalui TPPU. Ya kan. Jadi ini berkorelasi nih Pak. Jangan-jangan Satgasus ini merangkum bidang-bidang kerja itu justru untuk mengamankan operasinya. Nah, ya, itu kan analisis ya. Ya. Kemudian narkoba juga, transaksi narkoba internasional melalui internet dan juga transaksinya melalui perbankan yang dalam jumlah besar ya. Ini 5 bidang ini adalah 5 bidang yang mewah. Mengapa tidak diberikan penugasan misalnya untuk undang-undang PKS, pemberantasan kekerasan seksual? Itu kan kering ya. Iya. Tapi diberikan 5 ya. Ini menurut saya di sini memang tahu atau tidak sengaja atau tidak sengaja, tahu atau tidak tahu, ini sepertinya menjadi sumber uang sumber uang yang di luar anggaran. Ya. Jadi pembentukan Satgasus ini kan oleh Kapolri kan? Iya, dari zaman Tito. Zaman Tito Karnavian. Iya. Ya. Zaman Tito itu untuk menghadapi radikalisme. Ya, gerakan-gerakan waktu itu kan 2017 ya Tito ya. Bung Sugeng punya data nggak, punya informasi nggak apa saja yang sudah dikerjakan Satgasus itu, dan itu justru benar-benar memberikan kontribusi terhadap kinerja kepolisian? Saya tidak. Jadi kasus Ahok itu itu ditangani oleh waktu itu Sambo sebagai penyidiknya dengan direkturnya itu Pak Agus Andrianto. Ya. Akan tetapi semua kasus Satgasus saya tidak tahu karena saya baru menjabat IPW kan 1 tahun ini ya. Enggak juga waktu itu enggak ngeh juga ada Satgasus. Baru belakangan ketika isu ini muncul saya kemudian membedah ya. Nah, tapi bedahan analisis ini ada dasarnya. Saya bilang tadi ini tindak pidana mewah melibatkan jumlah uang besar. Oleh karena itu kami menyampaikan kepada Pak Kapolri ini Satgasus harus dievaluasi atas 5 alasan. Di sini ada polisi elit yang membuat demoralisasi, tumpang tindih kewenangan, kemudian benturan kepentingan antara Sambo sebagai ketua Satgasus dan sebagai posisi propam, tidak ada dasar hukumnya. Akhirnya dibubarkan. Tapi ternyata ketika ini dibubarkan, saya juga melansir karena saya kan dapatnya informasi tanpa ada bukti kuat ya. Saya sampaikan untuk kepentingan mengkritisi Polri ya, membenahi gitu.
ada informasi dan dugaan Satgasus ini melindungi judi online. Wow. Ya, itu waktu kira-kira seminggu yang lalu ya, kalau perkiraan saya ngomong. Apakah kabar yang beredar tentang ditemukannya 900 miliar di rumah Sambo itu ada kaitannya dengan judi online? Ya, ini yang harus pertama pakai pengandaian ya Pak Azarin ya, karena ini kan nggak dikonfirmasi oleh Mabes Polri, tapi juga tidak ditolak ya, tidak diiyakan tapi juga tidak ditolak. Saya tanya sama wartawan Tempo, kita konfirmasi tidak ditolak, tidak juga diiyakan. Oleh karena itu ada kepentingan mendesak untuk IPW mendesak diadakannya public expose ya, dengan menghadirkan tersangka sebagai satu bentuk keberhasilan tim sus, dan jangan lupa barang bukti. Kan kasus ini mau dilimpahkan tahap pertama. Sebelum itu dilimpahkan harus public expose nih, untuk mengetahui, memastikan itu ada nggak 900 juta ya. 900 miliar. 900 miliar. Kalau ada ini dahsyat, Pak. Oh, iya, itu 900 miliar itu jumlah yang bukan sedikit. Ya, kalau ada itu, ya. Itu dalam bentuk cash di situ. Iya, bagaimana dengan di bank dan lain-lain? Kalau itu bank tidak ada. Ya, andai saja ya, andai saja mereka itu punya rekening di bank. Seberapa jadi, besar nilai uang? Kadang ada PPATK ya. Ya, jadi dalam hal ini ya mungkin kita harus meminta juga kepada PPATK untuk membuka ini. Kira-kira ini agak serem nih Pak, kalau 900 miliar di tracing Pak. Iya. 900 miliar kan ditemukan. Katakanlah, ini pakai katakanlah ya. Iya. Kumulasinya selama berapa tahun? Berapa? Iya. Ini kan yang terakhir nih. Kumulasinya selama keberadaan Satgasus ini berapa? Kalau ini di tracing sebagai TPPU, kira-kira ini mengalirnya kemana? Ya, makanya kira-kira ini akan melibatkan siapa saja, membiayai kegiatan apa? Ini yang saya ngeri, saya tidak mau bicara ya. Ngeri membuat analisis karena ini belum clear, iya ada apa tidak. Tapi kalau sebagai analisis, kan banyak kegiatan-kegiatan Polri yang tidak ada dananya juga dari anggaran ya. Covid itu memang dananya dari mana tuh? Mengerahkan besar-besaran kerja Polri super hebat itu dari mana tuh ya. Kemudian tadi dikaitkan dengan soal kok Pak Kapolri ini kan dibohongin nih ya dalam cerita kasus pembunuhan. Kira-kira Sambo nanti di dalam pemeriksaan atau dalam forum yang lain akan membuka nggak kira-kira ini, sehingga dia bisa menyebut nama-nama yang misalnya ya, nama-nama yang banyak yang terlibat di dalam. Potensinya ada, potensi ada itu Pak. Jadi gini, ada momen tanggal 3 Agustus ketika Sambo belum ditangkap ya, dibawa ke Makobrimob, itu ada 20 orang polisi yang bergerak di luar perintah atasan, berada di rumah Sambo. Waktu itu tim sus memantau rumah Sambo, ada mau menjemput Sambo untuk diperiksa, tetapi tim sus mundur karena di sana, di tempat polisi di rumah Sambo itu ada polisi-polisi kualifikasinya tinggi. Gitu loh ya. Menurut saya Bung Sugeng, menurut saya ya ini sekalian dibongkar aja, justru untuk bagaimana menaikkan derajat polisi. Kalau ini dibongkar semuanya dan ini dikerjakan dengan baik, menurut saya polisi, reputasi polisi, nama baik polisi yang sekarang ini anjlok sebegitu jauh di dalam ini, menurut saya akan recovery. Iya. Menurut Bung Sugeng seperti apa? Iya. Kemudian kedua ya, tadi saya lanjutkan dulu ya. Kemudian ada satu upaya serangan balik terhadap tim sus ya. Tim sus menghambat kerja tim sus dengan mau menyerang personal tim sus dengan isu pendiskreditkan, mendiskreditkan tim sus. Instrumennya apa? Melalui medsos, gitu ya. Ada. Bung Sugeng punya informasi itu? Ada data, saya punya ada data ya. Mau medsos, tapi kan saya kemudian melihat penting sekali kerja tim sus ini dijaga utuh sampai selesai ya. Jadi
kita kesampingkan atau jangan dulu percaya dengan isu-isu, ya. Nah, jadi begitu. Jadi tim sus itu akan ada serangan. Nah, terkait dengan apakah mungkin Sambo akan membuka, ini ada dua hal nih Pak. Apakah ada juga ini kan pengungkapan sudah, tapi kan bicara tentang sekarang ini bargaining sanksi hukuman dan juga hal-hal lain, misalnya membuka soal ada betul apa tidak 900 miliar, ya. Apakah itu akan dikenakan lagi kalau ada sebagai TPPU, ya. Ini kan juga kita harus kawal nih. Ini ada apa enggak? Kalau ada harus dibuka. Ya, saya setuju bahwa kita saat ini kita memberikan kesempatan, kita percaya kepada tim sus untuk menyelesaikan kasus pembunuhan ini kan. Ya, tetapi kalau kita lihat dari historis kejadian yang sudah diungkapkan oleh Mabes Polri bahwa ini kan 340 pasal 340, berarti kan dia akan mendapatkan hukuman tertinggi, ya kan, hukuman mati seumur hidup atau paling rendah 20 tahun. 20 tahun. Nah, kalau ancaman hukuman seberat itu, kira-kira Ferdy Sambo akan mengancam balik nggak dengan membuka itu psikologinya Sambo, ya, kembali pada psikologinya Sambo. Psikologi umumnya para pejabat tidak seperti psikologi para aktivis. Ya. Banyak sekali kepentingan yang harus dia jaga, ya. Banyak sekali kepentingan harus dia jaga. Tapi kondisi istrinya menjadi tersangka juga bisa menjadi trigger dia akhirnya kalap, ya. Jadi tersangka nih trigger istrinya kalap. Ya, sahabat, seperti Anda tahu bahwa istri Irjen Ferdy Sambo juga sudah menjadi tersangka, ya. Jadi Putri Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya apa? Bahwa suami istri ini benar-benar sudah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan yang sudah melibatkan begitu banyak anggota Polri. Ya, ini kan sudah jadi tersangka, Jadi kemungkinan untuk membuka itu sangat besar, sangat besar. Iya. Oleh karena itu, ya, kita tunggu aja, ya. Kita tunggu apa yang akan dilakukan, karena Sambo itu seorang yang memegang informasi banyak tentang kelakuan buruknya polisi. Kan dia kadifropam. Iya. Jadi memang kartu yang dimainkan Sambo juga ada. Atau yang dimainkan Sambo ada. Oleh karena itu, ini juga episodenya apakah akan bergulir atau tidak, ya. Apakah ada kemudian variasi-variasi perundingan, ya, kan kembali nih, ya, yang saya lihat seperti itu. Ya. Jadi kembali nih, Bung Sugeng. Nah, kita kembali ke pembunuhan ini. Ini kan pembunuhan berencana. Pembunuhannya berencana yang intelektual dadernya kan Sambo, ya. Kita di situ. Dan ini seperti apa? Atau apa yang menjadi motif sejauh pengetahuan Bung Sugeng sehingga pembunuhan luar biasa ini terjadi? Jadi Pak Jarin, ada setidaknya 6 ya penyebutan berdasarkan angka itu 6. Pelecehan, pemerkosaan, pengancaman sudah rontok, yang dihentikan kasusnya. Ya. Ya, kemudian itu yang lokusnya di mana? Di Duren 3. Kemudian ada informasi dugaan peristiwa kedekatan Ibu Putri dengan Baradae di Malang, Magelang. Di Magelang. Di 2 momen, satu di sofa dan satu di kamar. Yang diketahui ya Kuat Ma'ruf, ya. Kuat Ma'ruf yang supir itu ya. Mengetahui kalau dipetakan dalam 2, pelecehan atau perselingkuhan, pelecehan pasti tersingkirkan. Karena tidak mungkin
seorang Brigadier Brigol Y iya, melakukan tindakan kekerasan pada majikannya ya. dan berani Iya, masuk ke kamar. betul itu. ya, Iya. berani masuk kamar. Yang tentu ini yang punya potensi perselingkuhan. Punya potensi perselingkuhan. Jadi informasi yang berkembang di Magelang itu adalah perselingkuhan itu terjadi di sofa, dengan kemudian di kamar. di kamar. Nah, Dugaan ya. itu dugaan ya. Dugaan ya. Nah, Kalau apakah ini benar, dugaan ini benar-benar bisa dibuktikan? Karena mati-matian Sambo mempertahankan informasi yang dia sampaikan itu bahwa terjadi tembak menembak, itu semuanya sudah hilang. sudah tidak ada. Jangan-jangan nanti Jadi, informasi kan ini Sambo juga menyebut Iya. juga di dalam pemeriksaannya terakhir, ketika kemudian dia dijadikan setelah tetapkan tersangka tuh mengatakan begini, dia marah, emosi, harga dirinya diinjak-injak atas peristiwa di Magelang. Berubah kan, bukan di Duren 3 lagi. Apa yang di Magelang ini ya, pelecehan oleh Brigadir Yosua? Enggak, kalau menurut saya tidak ya. Karena apa, kalau pelecehan kan sepihak ya. Kalau pelecehan dia sudah marah di sana, udah ditembak di sana kali ya, ya. Kalau perselingkuhan ini mungkin ya, jadi menjaga rapat, ya. Ketika mungkin dikonfirmasi, disampaikan oleh Kuat Ma'ruf, Sambo marah, ibu itu entah bagaimana. Nah, oke, kalau memang itu nanti tinggal kita tunggu apakah itu terbukti atau tidak. Yang beredar banyak dan sekarang ini banyak sekali bermunculan di mana-mana di berbagai platform media sosial. Motif pembunuhan ini juga sebagai akibat dari LGBT. Ada antara Sambo dengan Brigadir Yosua. Itu sepengetahuan Bung Sugeng? Iya, saya tahu, cuman juga isu juga. Sama seperti yang beredar soal perselingkuhan, isu juga. Karena saya minta bukti foto ya, nggak saya dapat. Tapi yang menarik ini sebetulnya harus bukti otopsi. Karena keluarga ada suara keluarga Pak minta otopsi dubur. Itu iya. itu dilakukan nggak kemarin? Ya nggak tahu, makanya ini kan kita tahu nih hari Senin nih Iya. Oh, Senin nanti ya. Hari Senin katanya mau ada laporan hasil otopsi ya. Iya. Sama apakah ada serangan terhadap kelaminnya si Yosua potong? Oh, gitu. Mungkin ya, kita nggak tahu. Karena itu diminta Oke. dua-duanya tuh ya. Dilihat ya. Iya. Jadi soal LGBT ini atau bagaimana, ini juga isu yang saya dengar. Saya nggak pernah bicara juga soal itu. Kalau beritanya ini isu. Tapi pernyataan itu terwakili sepertinya dengan pernyataan Dedi Prasetyo yang menyatakan ini kalau motifnya dibuka akan kasihan kedua belah pihak. Si Pak Mahfud mengatakan motif ini menjijikan. 18 tahun ke atas, ya, menjijikan. Nah, menjijikan itu apa itu kan? Ya kalau misalnya selingkuh kan tidak menjijikan Pak. Iya. Ya, selingkuh itu sesuatu yang biasa kalau dia itu heteroseksual ya. Tapi kalau dalam konteks seksual yang menjijikan itu dalam dalam pergaulan sosial kita masih tidak diterima, memang itu LGBT. Ya. Iya. Apakah ini terjadi karena ada LGBT antara Sambo dengan mendiang Joshua, terus Joshua dekat dengan Joshua dekat dengan Ibu Putri, Sambo cemburu. Kira-kira ada seperti itu nggak? Tidak jelas ya. Tidak jelas. Saya akhirnya berbicara penerapan pasal saja. Tidak jelas ya. Ya karena Pak Sugeng ini kan banyak tahu informasi ya, karena sama ini aja. terlalu sadis pembunuhannya. Pembunuhan sadis. terlalu sadis. Nah tadi keterangan Sambo sudah dari awal dia melaporkan ke Kapolri bahwa terjadi tembak menembak dan sekian peluru, sekian itu, sebegitu skenario dibuat, sebegitu cerita itu dikarang ya, dan ternyata itu semua
tidak terbukti, dan itu semua adalah karangan bebas yang dibuat oleh Sambo. Dan kemudian Sambo lagi mengatakan peristiwa di Magelang, yang mudah-mudahan itu adalah fakta. Nah, dari sisi ancaman pasal tadi, ada kemungkinan meringankan nggak? Dan dia sudah tadi Sambo ketika dia sudah berbohong, kemudian dia juga berusaha menghilangkan barang bukti, dan itu sangat menyulitkan. Kemudian pembunuhan itu dilakukan secara berencana. Ada peluang nggak meringankan? Tidak ada. Tidak ada Ya, kan? karena justru cerita dia Magelang itu justru semakin menguatkan penerapan pasal 340. Pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana. Ini menguatkan. Yang bisa meringankan mungkin prestasinya, kalau dia punya prestasi ya. Jadi pertimbangan hal-hal yang memberatkan meringankan. Tapi kalau sudah terbukti, Mahfud bilang kalau putusannya di bawah 20 tahun itu tidak adil. 15 tahun tidak adil. Itu tidak adil buat masyarakat, ya. Yeah. Jadi yang dia ada meringankan paling jasanya ya, tidak hukuman mati, bisa seumur hidup atau serendah-rendahnya 20 tahun. Karirnya habis. Nah, Bung Sugeng punya informasi nggak bagaimana kejadian atau drama pembunuhan itu di dalam rumah Duren 3? Informasi yang ada juga begini ya, kejadiannya itu dieksekusi. Jadi dari awal saya mendapat informasi itu dieksekusi. Oh. Ya sebelum dibongkar Iya. ya. Jadi dia itu dianiaya dulu kemudian dieksekusi. Wow, sadis. Jadi ya. Sadis. Jadi sebelum dibuka ya, dengan kan akhirnya baru dibuka belakangan tuh. Iya. Karena dia di luar dipanggil. Kemudian disuruh jongkok dieksekusi. Memang saya dari awal sudah dapat tahu itu dieksekusi. Itu yang nggak habis pikir alasannya gitu loh. Dia kan bintang 2 ya, rising star. Iya. Ya, potensi untuk naik menjadi Kapolri ada. Mengapa dia menghancurkan dirinya sendiri? Makanya Sambo itu harus dicek juga hasil urinnya, kan sudah dicek. Ini juga harus diekspos. Oh, iya. Ekspos publik menjadi Iya. penting. Hasil tes urin. Iya, tes urin. Ini wartawan belum ada yang tanya ini. Belum ada yang tanya. Saya kok belum ada yang tanya nih? Karena kesadisan itu hanya dilakukan oleh orang yang kehilangan kesadaran. Berarti dicurigai narkotika. Iya, ya. Karena zat adiktif atau memang kemarahan yang meluap-luap tidak bisa dikendalikan. Tapi 2 hari, Pak, itu harusnya tidak terjadi. 2 hari justru dia bisa merancang pembunuhan yang lebih soft, lebih soft yang tidak sulit dibuktikan. Iya. Ya. Pasti secara intelijen. Iya, secara misalnya disuruh tugas kemana, dibunuh di luar. Iya. Ini makanya harus dibuka. Kalau kemudian dia ada menggunakan narkoba, maka ditarik kepada isu perlindungan narkoba oleh praktek melindungi kejahatan narkoba, klop. Gitu. Sementara dia ketua tim Satgasus. Nah, Ibu Putri kan sudah jadi tersangka. Bung Sugeng tahu nggak peran apa yang dimainkan Ibu Putri dalam pembunuhan ini? Saya bahkan ya berharap Ibu Putri tidak tersangka, Pak. Kenapa alasannya? Saya mengkonstruksikan dalam analisis saya ya. Ibu Putri ketahuan selingkuh katakanlah dengan si Brigadir Yosua. Marah Sambo. Yeah. Ibu Putri tidak punya posisi untuk melawan. Jadi kemudian dia sudah, kamu diam saja, dieksekusi ini. Ya, dieksekusi langsung. Terus Ibu Putri tahu, dia sedih, dia pulang ya. Jadi yang kena pidananya hanya soal tahu ada peristiwa pidana tidak melaporkan. Kan jadi tidak ada perannya. Ya. Gitu ya. Tapi kemudian dipaksa untuk membuat skenario pelecehan. Tadinya saya berpikir begitu. Saya berpikir begitu. Ternyata ditetapkan sebagai
tersangka pelaku pembunuhan berencana dengan pasal 340 ancaman. 340. Oh, berarti 338 juga udah berat itu. Jangan-jangan dia terlibat bersama Sambo dalam menyusun skenario pembunuhan itu. Nah, apa yang dimaknai dengan menyusun skenario? Iya. Apa yang dimaknai? Apakah menjebak si Yosua? Iya. Ya, kan nggak perlu dijebak, diperintahkan masuk aja. Apakah sebelum Sambo menembak mati dia sudah kasih tahu ke Bu Putri, ini saya mau bunuh, ya, kamu misalnya gimana? Dia diam saja, ya, dia diam saja, atau apa? Ini yang menjadi tanda tanya saya, Pak. Kalau dia terlibat di dalam upaya pembunuhan berencana, ini brengsek namanya. Iya. Padahal kan hubungannya mereka harmonis antara Bu Putri dengan si Brigadir Yosua. Iya, kita melihat pesan WA itu kan sangat luar biasa. Terusnya di foto sedang setrika, ya kan. Jadi brengsek ini orang. Berarti ada sesuatu yang dia dikhianati si Yosua oleh dia. Dikhianati dalam hubungan yang baik, dikhianati gitu loh. Dia setuju, yuk udah dieksekusi aja, yuk kurang ajar atau bagaimana. Kalau menurut saya ini menjadi tanda tanya pengenaan status tersangka. Kira-kira dugaan Bung Sugeng tadi bahwa ini juga ada faktor narkotika sehingga Sambo sebegitu tega melibatkan istrinya dalam pembunuhan yang sangat-sangat sadis ini. Ya, itu harus dicek, Pak. Ada untuk memastikan itu cek urin ya, sama rambut ya, sama kuku. Iya. Itu harus ditanyakan kepada tim sus tuh. Iya, karena dia mengorbankan istrinya. Iya loh. Ini. Dia sebagai seorang polisi reserse yang paham kasus pembunuhan itu akan diusut sampai kemanapun. Iya, dengan pangkat jenderal bintang 2. Iya, jenderal, dia ngerti itu. Bintang 2, iya. Dia ngerti itu, Pak. Makanya ketidaksadaran kalau emosional sudah direncanakan. Kalau emosional kan pasalnya 338 ya. Hilap tiba-tiba nembak mati. Bung Sugeng, setelah itu kan setelah yang terlibat di dalam menyusun skenario press release dan lain-lain untuk menjelaskan peristiwa pembunuhan seolah-olah ada tembak dan seterusnya, itu kan melibatkan staf ahli Kapolri, si Fahmi ya. Kemarin saya itu sejauh apa informasi ini, atau secepat apa informasi ini sampai di Kapolri, atau Kapolri sudah memiliki informasi apa tentang hal ini? Intelkam, Pak. Intelkam. Iya, jadi Badan Intelijen Keamanan, Badan Intelijen Kepolisian yang mengetahui peristiwa sebenarnya itu dimulai hari Sabtu itu. Ya, Kapolri dibohongin. Pak Intelkam tahu hari Sabtu. Karena itu begitu IPW mengusulkan TGPF, Kapolri langsung merespon tim sus. Jadi Bung Sugeng dan teman-teman mengusulkan TGPF. Langsung Kapolri tanggal 12 malam menetapkan tim sus. Itu sebetulnya Kapolri sudah tahu pada di sana ya. Tapi detail pendalamannya kan oleh tim sus ya, karena belum ada cerita apapun. Ya, walaupun tahu, tapi kan tahu informasinya adalah ada penembakan mati ya, tapi janggal gitu loh ya. Jadi yang membuat itu skenario press release itu Fahmi yang membuat itu, staf ahli Kapolri itu atas inisiatif sendiri atau karena atas permintaan Sambo saja, atau juga atas restu dari Kapolri? Kira-kira ada nggak? Dia tidak ada hubungan dengan Kapolri. Tidak ada hubungan dengan Kapolri. Fahmi adalah kenalan dari Sambo ya. Fahmi itu tidak punya kualifikasi sebetulnya sebagai orang media juga enggak ya, bahkan dilecehkan oleh wartawan senior ya, tidak punya kualifikasi sebagai orang media, tapi dia kedekatannya dengan Pak Idam Aziz. Dia Idam Aziz. Nah, informasi yang saya dengar, Fahmi kan mengatakan dia hanya mendapatkan permintaan membuat press release. Tidak,
dia merancang cerita itu soal pelecehan, termasuk merancang. Jadi dia bisa kena pemeriksaan, terbukti bisa kena ini obstruction of justice. Ya, menghalangi proses penegakan hukum. Ya. Kira-kira saksi mahkota, saksi kunci dalam peristiwa ini siapa saja? Ibu Putri dan Eliezer. Ibu Putri dan Eliezer. Kembali lagi sentralnya adalah Ibu Putri. Dia menjadi sentral dari peristiwa ini. Karena berangkat dari kemarahan Sambo, emosi dalam kuat ma'ruf itu membisikkan sesuatu kepada Sambo. Ya. Oh, sudah 83 orang. Peluang untuk menambah, untuk diperiksa menurut Bung Sugeng masih ada. Kira-kira tersangka kan sekarang 5 ya? 5 orang untuk kloter pertama. Kloter berikutnya akan ada? Akan ada. Kloter pertama ini kan yang dari Propam. Belum kloter dari penyidik. Ya. Penyidik juga terlibat. Penyidik terlibat. Karena dia tidak melakukan olah TKP, bahkan ada yang menghilangkan barang bukti. Penyidik Polda, Polres, Polda, atau habis? Polres dan Polda. Polres dan Polda. Itu salah satu yang dari Polda saya kenal lagi pribadi. 2 saya kenal. AKBP ya. Dan ternyata ada dalam pusaran bisnis 303 juga. 303 itu. Yang ya ini luar biasa ya. Jadi sekali lagi bahwa seorang Inspektur Jenderal Freddy Sambo punya pengaruh sebegitu besar dan punya kekuasaan sebegitu besar untuk bisa melibatkan begitu banyak orang, termasuk beberapa jenderal dalam kasus pembunuhan ini. Ini luar biasa. Dan kira-kira Bung Sugeng punya pandangan apa, hikmah apa dari kemampuan Sambo di dalam melibatkan anggota Polri sebanyak itu dan setinggi itu pangkat-pangkat mereka? Kalau saya melihat relasinya adalah relasi kuasa atasan bawahan yang dibangun atas 2 dasar. Kekuasaan yang besar dan juga supporting dana besar. Ya. Kekuasaan besar itu maksudnya dia sebagai ketua Satgasus. Ketua Satgasus. Ketua Satgasus. Ketua Satgasus justru ini yang terkait dengan kekuasaan yang besar dan juga dana besar ya. Kalau Kadipropam kan tidak. Kadipropam itu memeriksa pelanggaran ya. Etik. Tapi kalau Satgasus itu melakukan penanganan kasus-kasus atensi. Nah, saya dapat informasi dari Kompolnas. Jadi Satgasus ini juga yang banyak memberikan promosi ya, kemudian promosi dan pendidikan ya. Gampang kalau melewat Satgasus. Ini kekuasaan yang besar nih untuk promosi ya, kemudian buat sekolah ya. Ini mereka dari sini, dan juga uang yang besar ya. Dan kalau memang benar-benar 303 itu terbukti bahwa ternyata industri judi itu dikembangkan oleh orang-orang penting di Polri. Mabes Polri jadi backing. Ya. Kalau industri judinya itu kebanyakan di wilayah Jakarta Utara. Jadi tempat-tempat terlibat backing atau apapun dalam hal judi ini, itu kan menyulitkan mereka untuk menangani kasus-kasus ya judi. Pastilah. Jadi mereka menjadi polisi-polisi korup ya, polisi-polisi korup yang melindungi praktek perjudian. Tapi ada penggerebekan situs-situs judi untuk yang tidak mau bergabung nyetor. Gitu lah. Kalau yang itu dibabat ya, yang ini dilindungi. Jadi ini memang mainannya mafia nih. Nah ini udah terjadi kan panjang. Kemudian 2 hari kemarin rame lah, ada terkirim ke semua media ya soal flowchart Kaisar Sambo.
Dan di situ ditambahkan bahwa isu ini adalah persiapan suksesi Kapolri 2024. Ya kan perlu duit besar tuh untuk operasi-operasi itu. Ya, jadi ini udah kayak cerita mafia memang. Gila. Cerita mafia yang belum saya dalami ini, saya minta Kapolri membentuk satu tim investigasi audit forensik pertanggungjawaban Satgasus. Audit forensik kinerja terhadap Satgasus. Dan itu diumumkan secara terbuka? Enggak, kita dorong, mana mau Polri membentuk tanpa usulan dari masyarakat. Ya, enggak, maksudnya hasilnya nanti diumumkan harus secara diminta, terbuka. Iya, harus juga seperti kerja tim sus gitu ya. Bagian dari kerja tim sus. Iya, Irsus lah. Kalau ini Irsus lah ya, Inspektorat Khusus. Yang diduga ada dugaan pelanggaran kode etik ya. Penyelewengan dalam tugas-tugas di Satgasus. Ini kita dorong, jadi kita dorong beberapa supaya dibentuk pemeriksaan Wasriksus terhadap kinerja Satgasus dengan bedah pertanggungjawaban. Kemudian kita usulkan lagi pengawasan melekat dari eksternal melekat dalam pengawasan internal ya. Kemudian pembenahan transformasi kultural polisi, khususnya penyidik. Ya, yang bikin hitam putih manusia itu Pak, perkara pidana Pak. Orang kalau perkara pidana udah jerit-jerit lah. Jangankan itu, saya aja kemarin mau diancam pidana oleh anggota DPR mikir juga, walaupun dalam keadaan rasionalnya akhirnya saya hadapi gitu kan, tapi mikir juga. Ini kan ramai beredar informasi bahwa Kapolda DKI Irjen Fadil ditangkap, ditahan dan lain-lain. Apakah Kapolda DKI ini kemungkinan bisa menjadi tersangka menurut informasi yang kita dipunyai? Kita harus kedepankan asas praduga tak bersalah ya. Kedepankan itu karena namanya sudah terlanjur disebut di dalam dokumen. Justru ini menjadi kontraproduktif ya. Begitu tersebut di dalam dokumen bisa menjadi fitnah ini. Oleh karena itu saya menyarankan dilakukan satu proses investigasi oleh polisi dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah ya. Orang-orang yang ada di situ kan, dokumen itu kan saya analisis sumbernya polisi, dari bentuk formatnya itu mirip yang dibikin polisi, kontennya hanya mungkin dibuat oleh polisi yang mempunyai akses penyelidikan, kewenangan, dan juga akses perangkat penyidikan, mengungkap alat bukti dengan penyadapan segala macam ya oleh polisi. Kalau itu formatnya seperti itu polisi, berarti ini ada pertarungan internal Pak. Jadi orang yang disebut namanya itu mau digusur dengan menumpang isu ini. Gitu ya. Ini nama baik dan citra dan kepercayaan kepada polisi ini kan terjun bebas. Sisa 20% saja. Ini luar biasa dan ini sangat berbahaya kalau masyarakat itu tidak percaya dengan polisi lagi. Ini hanya karena seorang Freddy Sambo bisa sebegitu luar biasa memberikan efek negatif terhadap Polri. Menurut Bung Sugeng, apa yang seharusnya dilakukan oleh Kapolri atau pimpinan-pimpinan Polri dalam kasus ini, dalam hal ini, paling tidak untuk merecovery lah citra baik atau tingkat kepercayaan masyarakat? Pembentukan tim sus itu adalah upaya yang cukup berhasil Pak ya. Karena kemarin sebelum hari ini ya, sebelum pengumuman tersangka istrinya Nyonya PC itu dilakukan Vikon dengan seluruh Kapolda, pemaparan respon publik, kepercayaan publik terhadap Polri. Ini dipaparkan dalam jangka waktu sekuennya nggak sampai sebulan, yaitu pada saat terjadinya kasus Sambo dibandingkan dengan pada kasus penembakan ya.
dibandingkan dengan saat penetapan. Di survei ternyata 2 kali itu 23% waktu kasus penembakan itu terjadi cerita bohong langsung anjlok 23%. Cuman setelah penetapan tersangka disurvei lagi 83%. Anjlok 83%, berarti tinggal 17%. Enggak, kepercayaannya naik. Iya. 83 jadi. Bukan anjlok. Jadi dari 23% kemudian naik lagi ke 83. Tadi informasi saya dapat ya. Artinya kerja tim sus itu memulihkan kepercayaan publik. Tapi tidak cukup itu. Kalau publik kan tidak paham. Kalau buat kami IPW paham. Enggak cukup ini harus pembenahan yang secara radikal ya menurut saya ya. Pembenahan yang radikal di dalam tubuh Polri. Ya, ya ini satu peristiwa luar biasa dan ya ini juga sebetulnya menjadi pembelajaran besar ya. Kita terima kasih kepada Presiden Jokowi yang sebegitu intens terhadap kasus ini sehingga sebegitu luar biasa kinerja tim sus ini, dan ya moga-moga saja ya Polri bisa melihat ini sebagai sesuatu yang besar untuk membenahi kembali. Sekiranya ya Presiden Jokowi tidak menginstruksikan. Saya tidak yakin kasus ini diungkap secara baik seperti ini. Saya tidak yakin. Ya, karena itu bagaimana kalau kita memahami ya, praktisi memahami, Pak Kapolri, Anda harus menjalankan tupoksi konstitusi, bukan karena perintah presiden. Iya. Ya. Sama seperti kami IPW, kami menjalankan mandat organisasi untuk menegakkan prinsip-prinsip kontrol sosial kepada institusi Polri supaya Polri baik gitu ya. Kalau kita misalnya, saya bukannya tidak dipengaruhi, awal-awal sudah dipengaruhi gitu loh, tapi saya tidak mau gitu. Iya. Kita berharap Presiden Jokowi juga konsen terhadap kasus-kasus yang lain ya, tidak hanya kasus Sambo ini, sehingga ini benar-benar ya Indonesia ini juga bisa konsisten antara pernyataan dengan realitas dalam penegakan hukum di negara kita ini. Bung Sugeng, kira-kira berapa lama lagi menurut kasus ini masuk ke pengadilan? Saya rasa tidak akan lebih 1 bulan ya. Tidak akan lebih dari 1 bulan. Ini kan tahap pertama diserahkan ya 1 bulan lah. Tahap pertama diserahkan, sudah ada koordinasi antara Jaksa Agung dengan Kapolri. Dalam waktu seminggu ini P21, dakwaan disusun juga 1 minggu ya, atau 2 minggu, minggu keempat, minggu kelima kirim ke pengadilan. Iya. Nah, sahabat, Bung Sugeng ini kan luar biasa karena dia menjadi narasumber di mana-mana ya, dan menurut saya ini adalah bagian dari usaha kolektif kita di dalam bagaimana kasus ini bisa terbuka sebagaimana harapan Presiden dan harapan Kapolri. Selama ini Bung Sugeng ada ancaman nggak? Ancaman tidak ada. Tidak ada. Tapi justru informasi yang ada, saya katanya ada yang ngancam. Ya. Saya juga bingung, ancaman pada saya tidak ada, tapi saya dapat informasi dari sumber yang bisa dipercaya, 4 sumber ya. Saya diancam. Saya juga bingung. Katanya ada sekelompok orang melingkari saya, ya. Ada mengintai saya. Waduh. Sudah di tengah kebingungan itu, saya lebih baik hati-hati. Walaupun saya pasrahkan pada Tuhan, tapi saya hati-hati. Dan menurut saya ya tidak boleh mengurangi kerja kita ya, untuk mendukung institusi Polri yang lebih baik ya. Ya, menurut saya Bung Sugeng ini orang yang perlu dijaga, perlu diawasi sehingga terus memberikan kontribusi untuk kinerja tim sus yang luar biasa saat ini, dan juga karena beliau adalah seorang pengacara yang handal ya dan tahu persis bagaimana satu peristiwa hukum besar seperti ini. Terima kasih Bu Sugeng. Terima kasih Pak Ajairin. Jaga kesehatan. Iya, terima kasih. Siap. Ya, sahabat. Ya. Saya tanggal hari Kamis dipanggil DPR. Dipanggil DPR. Iya.
Wow. Atas pernyataan saya itu kan. Ya, sebetulnya saya mau tanya juga bagaimana pendapat tentang Komisi 3 DPR yang tidak ada suara. Sudah tanya Pak Mahfud aja. Oke, ya, Oke, thank you. terima kasih. Ya, makasih Mas Sugeng ya.